Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalaskannya dengan balasan yang terbaik. Sudah menjadi suatu keharusan lah bagi kita ya, berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang bermurah hati ya. Seperti yang berulang kali aku katakan ya, dapat eksisnya channel ini hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya itu adalah atas sholawat yang mereka berikan. Jadi kita mengucapkan matur nuwun, terima kasih. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always selalu tidak pernah never bertumbuhlah menjadi yang anti skip dan anti download ya. Bila ada yang berkenan silakan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, tapi jangan diunduh terus dipotong-potong lalu diunggah ulang, jangan ya. Kalau ada yang diperlukan sebagai literasi mungkin dari video-video kajian di sini, silakan konfirmasi dulu lewat WA. Berikutnya untuk seluruh saudara-saudaraku terkasih yang semuanya ya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan itu juga Gusti Allah curahkan kepadamu. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini mampir ngombe kali ini kita akan mendiskusikan secara ringan saja dalam tajuk yang aku berikan. Dia adalah Tuhan yang terlambat datang. Jadi ada Tuhan terlambat datang. Ya. Sebelum diskusi ringan kita di mampir ngombe kali ini kita mulai ya. Terima dulu salam dari aku, salam Islam rasional. Jadi channel ini untuk mereka yang punya rasio. Yang tidak punya rasio silakan skip dan tinggalkan channel ini ya, tidak ada masalah. Sebelumnya aku bacakan dahulu komen yang masuk dari mampir ngombe yang kemarin. Ini kurang sehat jadi pelan-pelan aja ya. Kena flu. Pertama dari Kang Hermas Edison, Kalteng, hadir nyimak Gus. Oke, terima kasih. Kemudian dari bapak kita, sesepuh kita, Bapak Ikhwan Tamin, alhamdulillah bisa ngaji. Salam Isra juga semuanya. Semoga dilancarkan rezekinya dan ditetapkan iman Islam dan ditambahkan kecintaan kita kepada agama, istiqomah dalam menjalankan agama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Bapak Isdianto, Kang Mas kita adalah jauh dari Sidamandik ya, Sumatera belahan utara. Alhamdulillah Gus, Sidamandik hadir nyimak kajian mantap, kerangka pemikirannya Gus. Semoga sehat selalu dan dimudahkan semua urusannya. Iya Kang Mas, yang penting itu kerangka berpikir memang. Baru kemudian hal-hal yang perlu ditingkatkan silakan ditingkatkan. Tetapi kalau kerangka berpikirnya tidak dapat itu semuanya akan bubar. Seperti aku guru-guru Al-Qur'anku itu ya. Mereka tahu kalau aku itu nggak bisa nulis Arabiyun, nggak bisa baca Arabiyun, nggak seperti teman-teman lain. Dan mereka memahami itu, sehingga kalau misalkan giliran maju ke depan satu-satu itu ketika giliranku langsung dilewati. Dari sini langsung ke sini, aku nggak pernah disuruh ke depan. Karena mereka tahu aku nggak mampu itu. Aku mahrot, lidahku tidak bisa fase membaca lisanul Arabiannya buruk lah. Menulis apalagi nggak bisa gitu. Tapi aku tetap datang dan aku tetap hadir. Seperti yang berulang kali aku bilang, yang aku ambil kerangka berpikirnya.
Jadi jangan kalian kira aku ini ngerti banget tentang bahasa Arabian. Enggak, aku enggak ngerti. Aku cara kerja aku itu ketika ada sebuah terjemahan-terjemahan yang itu melawan kebenaran logik rasio kita, maka aku teliti. Diksi mana yang bermasalah, maka aku tanyakan kepada mereka yang ngerti. Jadi jangan dianggap aku ngerti, enggak, aku enggak. Cuman kerangka berpikirnya, nah disitulah ya. Ketika aku tidak cakap, menulis, membaca, aku tetap aja hadir dalam kajian dan guru-guruku itu tahu siapa aku. Karena aku mengambil kerangka berpikirnya gimana. Itu bukti bahwa kerangka berpikir itu patokan utama dalam kita menuntut ilmu. Makanya ke setiap kajian kan aku selalu memaparkan dulu roadmap-nya, peta jalannya itu sebagai kerangka berpikir. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi musim flu. Hujannya terus belum berhenti. Oke, terima kasih Kang Sidanto. Kita lanjut ke Kang Halim Rais. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra. Ampun izin mengaji dan sehat dulu Tuan Guru. Oke, terima kasih. Berikutnya bersaudara Gufron Wibi. Di mana ini Kang Mas ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Islam rasional. Semoga JM selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, terima kasih. Kiki ada di Rangkas Bitung, Lebak Banten. Nyimak, semoga Tuan Guru JM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Kiki ya. Berikutnya Kang Nanang Mustafa Sukabumi hadir. Semoga kita sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Soleh Hagita Gispati yang ada di Palu, alhamdulillah hadir. Salam Isra semuanya. Oke. Berikutnya Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja. Matur nuwun Kang Mas yang selalu memberikan asupan-asupan informasi ya. Berikutnya Kang Mas Sahran Gipari menyimak setelah maghrib. Berarti hari kemarin sibuk banget ya. Hari ini cuaca cerah sekali. Jadi mampir ngombe itu terunggah insya Allah antara jam 7 sampai jam 9. Dia nontonnya maghrib, berarti sibuk. Oke, terima kasih. Ini Kang Suratno Eko ya, saudara Kristen kita dari mana ini? Dari Madiun. Tahu dulu baru percaya. Wah, perlu mesin waktu teleportasi untuk membawa orang ke zaman Yesus Kristus. Semoga Gus dan teman muslim bisa membuat mesin itu dan menggunakannya. Semangat. Teleportasi itu seperti mungkin kalian dulu pernah nonton film ya. Di TV itu dulu masih TV-nya hitam putih, ada time track. Ya. Time track itu orang bisa dibawa ke masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Cuman itu namanya film ya. Amerika kan begitu. Ketika dia tidak bisa mewujudkan impiannya dalam dunia nyata, perhatikan film-film Amerika, maka mereka bawa ke dunia film sebagai pelampiasannya. Cirinya begitu. Ini tolong catat supaya ngerti, supaya otakmu pintar. Ya. Masalahnya kita yang di luar Amerika mengkonsumsinya seolah itu faktual, itu yang jadi masalah. Padahal sesuatu yang mereka tidak dapat, mereka akan hadirkan dalam film. Seolah-olah mereka dapat padahal tidak. Contohnya perang Vietnam. Amerika babak belur itu. Babak belur Amerika itu. Karena Amerika akan kewalahan ketika menghadapi perang gerilya. Kecuali di Barat Tengah mereka menang karena di sana tidak ada hutan. Dan kalian tahu aja, itu tokoh perang gerilya Viet Cong itu ya, itu belajar dari perang gerilya yang sudah dilakukan oleh pahlawan kita. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya, adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Mereka adalah sumbangsih dari kalau nggak salah bapak kepanduan kita juga ya, itu dari Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah. Ketika mereka kalah itu cuman kan malu saja Amerika mau mengetahui. Ini panjang ceritanya. Sampai nanti adanya racun yang disemprotkan supaya tumbuh-tumbuhan rontok, dan racun itu sekarang dipakai oleh pertanian. Jadi mereknya apa itu? Orang itu racun kok dipakai untuk membunuh rumput-rumput.
Yang sayangnya pengawasan industri kita tidak melarang. Apa namanya itu obatnya? Aku lupa. Itu bahan kimia itu. Nah, karena di dunia aktual kalah, maka dibikin film Missing in Action. Gak ada ceritanya orang satu bisa mengalahkan sekian banyak kompi, itu gak ada ceritanya. Kalau di dunia fakta, gak ada. Kalau di dunia film, ya ada itu si Chuck Norris itu. Coba dia dilepas sendirian bener-bener perang di Vietnam sana. Ya bisa pulang tinggal nama, dihajar sama Vietcong. Ya, itu dulu ada film Time Track. Kita bisa beralih dari waktu ini, waktu yang akan datang, tapi itu film. Tidak nyata ya. Seperti aku bilang tadi, garis bawahi. Sesuatu yang tidak bisa mereka aktualisasikan, mereka itu maksudnya Amerika, itu biasanya diaktualisasikan dalam sebuah pemikiran-pemikiran. Dan itu bukan jelek sih sebetulnya, ya ada juga bagusnya. Yang itu berupa film, ya. Itu dulu ada film namanya Time Track. Nah, kalau teleportasi itu hampir sama ya. Cuman kalau teleportasi itu lebih ringkasnya adalah semacam alat mesin waktu yang bisa memindahkan objek. Kalau di sini tidak dijelaskan ya, dari satu tempat ke tempat yang lain dengan singkat, dengan cepat. Waktunya waktu kapan? Apakah dia bisa maju, mundur, dan saat ini seperti time track? Ya, tapi setidaknya teleportasi itu mesin waktu, gitulah ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Masud Adno Eko itu kan begini katanya. Tahu dulu baru percaya. Iya. Kalau kamu nggak tahu terus kamu percaya, apa yang kamu percayai orang kamu nggak tahu. Itulah jahatnya dogma. Kamu dipaksa percaya untuk sesuatu yang kamu tidak tahu. Itu rasio sulit menerima. Buat tanya kepada orang-orang yang pernah ngecap bangku sekolahan itu. Nggak usah di kampus-kampus lah, di anak-anak SMA yang cerdas, tanya sama Gerah itu. Dia percaya nggak apa yang dia tidak tahu? Nggak percaya, Mas. Cuman kan ini berbicara teologis, kalau Anda mengimani seperti itu ya sudah, nggak apa-apa. Kan aku juga nggak ngelarang. Tapi Anda harus berani mengatakan itu dogma. Dan itulah jahatnya dogma. Anda, ya, orang Jawa bilang dipelokoto sama dogma. Dibodoh-bodohi sama dogma. Apakah dogma itu selaras dengan kitab suci? Itu masalahnya. Kan ada keputusan gereja, dewan gereja, ada Alkitab. Coba aja cari, ada kesesuaian nggak? Supaya kamu berkristen itu nggak salah-salah amat gitu loh. Lah kalau kamu bilang teleportasi, iya. Kita perlu teleportasi. Tanpa teleportasi kita nggak tahu. Karena kita tidak hadir dalam ruang dan waktu saat Yesus disalib. Ini konteksnya kan Yesus disalib. Kan diskusi kita menjadi panjang ketika tangan Yesus itu berbeda. Satu Kristen mengatakan dibeginikan, satu Kristen mengatakan beginikan. Dalam posisi tangannya aja sudah amburadul. Bagaimana yang lainnya? Maka tidak terlalu heran seharusnya kalau kalian, kenapa ada kritik di abad ke-6 yang itu berupa wahyu. Wahyu loh ya. Al-Quran itu wahyu, bukan wartawan. Wahyu itu diturunkan oleh yang Maha Tahu. Kalau kamu menolak Al-Quran sebagai perjanjian terakhir, ya tidak ada masalah. Berarti kamu mengulangi Yahudi. Yahudi juga jangan kamu anggap dia menerima Injil. Enggak, orang Yesus saja dia salib kok. Bagaimana mau menerima Injil? Sehingga kedegilan-kedegilan seperti ini kamu ulangi. Kalau Islam tidak. Dia menerima seluruh kitabullah. Agama kita itu ya, agama yang berbasis Abrahamic faith, anak-anak Abraham, itu agama kitab. Semua yang ada itu terangkum di dalam kitab. Makanya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ada perjanjian terakhir. Perjanjian lama Torah dan berikut-berikutnya, perjanjian baru Injil dan berikut-berikutnya. Perjanjian terakhir itu Al-Quran dan berikutnya. Dalam perspektif Islam ya Al-Quran berikutnya apa? Hadis. Gitu. Nah, itu sebagai alat teleportasi. Ini loh. Ini alat teleportasi teman-teman Protestan. Nih. Ya, ini alat teleportasi. Jadi kamu sedikit cerdas otaknya. Jangan semua kamu pandang secara harfiah. Ini alat teleportasinya teman-teman Katolik.
Mungkin ada yang tanya kenapa kok nggak sama tebelnya. Karena teman-teman Katolik menambah, ada sekitar 10 kitab namanya Deuterokanoni. Di sini tidak ada Deuterokanoni. Nggak tahu mana yang benar nih dua-duanya. Karena Deuterokanoni itu dalam saudara kita Katolik diterima sebagai suci, kitab suci. Sementara dalam kekristenan Protestan tidak diterima sebagai kitab suci. Nah, ini mana yang benar ini? Gambling juga mereka. Lah kalau kan terjadi perdebatan itu ya, aku lihat itu antara Protestan dan Katolik. Katolik bilang bahwa Deuterokanonik itu wahyu. Protestan bilang tidak. Akhirnya mereka gambling, nggak tahu mana yang benar nanti. Kalau ternyata Deuterokanonik itu wahyu, ya berarti yang benar Katolik. Ini mau masuk surga. Surga dari Hong Kong apa? Begitu juga sebaliknya. Kalau ternyata Deuterokanonik itu bukan wahyu, Katolik yang celaka. Kan gitu. Makanya ini gambling. Ini nggak sama tebelnya. Ini Protestan, ini Katolik. Nah ini teleportasi. Kalau kita mau melihat Yesus, bukan berarti kita hidup di masa ini, tidak bisa. Teleportasinya ini. Maka aku bilang baca kitab suci. Sejarah itu bukan tidak boleh, cuma dia pelengkap saja. Karena sejarah juga itu sesuatu yang tidak absolut. Dia usaha orang untuk merangkai cerita masa lalu. Gitu loh. Ini. Yang masalahnya lagi, kitab suci itu benarkah terjaga atau sudah terkontaminasi? Ya, itu panjang lagi ceritanya nanti. Gitu loh. Panjang lagi ceritanya. Ya, karena apa? Akan menjadi masalah ketika itu bukan wahyu dibilang wahyu. Jadi ada kitab suci, ada kitab yang dianggap suci. Betul. Nah, kalau Al-Quran teleportasinya ini nanti sama hadis. Islam itu teleportasinya Al-Quran maksudku. Nih. Karena aku nggak mungkin bisa hidup kembali ke abad 67. Maka untuk mengenal Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad, ya di sini, ini alat teleportasi. Ya, jadi jangan kamu anggap ada alat teleportasi seperti itu terus kita benar-benar kembali. Ya nggak gitu, Thomas. Jenengan itu kok berpikirnya terlalu cupet gitu ya, terlalu cupet. Nggak apa-apa mas, sampai tetap Kristen tetap aja Kristen, nggak apa-apa. Di sini kan kita hanya diskusi saja, gitu. Apa-apa yang mengganggu tentang keimananmu ya kamu selesaikan sendiri. Kalau kamu minta bantuan aku bantu, dan aku tidak akan menggiringmu ke Islam. Enggak, aku hanya menyampaikan saja. Kan Islam rasional. Rasio itu wawasan, kerangka berpikir kita, rasionalitasnya bagaimana. Hanya itu aja yang aku tawarkan. Aku nggak ada, kamu tetap Kristen ya monggo. Tapi jangan cara menolak sebuah kebenaran dengan cara seperti ini. Itu kamu terlalu terlalu cepat, terlalu sempit pemikirannya. Nggak mungkin kita bisa kembali ke masa lalu. Makanya itulah perlunya kitab suci. Dan Al-Quran itu digaransi. Karena dia sudah mewakili dari kitab suci pendahulunya. Torah, Zabur, Injil, kemudian Al-Quran. Ini semua kitabullah. Gitu loh. Tapi memang sulit mas, sulit. Aku bisa memahami. Karena kamu menolak Al-Quran sebagaimana Yahudi menolak Injil. Kamu ngomong sama Yahudi seperti aku ngomong kepada kamu tentang Al-Quran itu sulit. Sampai mampus Yahudi itu akan menolak Injil. Nah, maka kita bahas sebagai pengetahuan saja. Makanya kan aku bilang iman tuh nggak bisa didiskusikan. Kita jawab pengetahuan. Nah, aku jelaskan teleportasi kita sebagai orang-orang agama. Kita kan ini Abrahamic faith, anak-anak Abraham. Ya kitab suci itu. Makanya agama kita itu agama kitab. Nah sekarang kalau kamu pulang dari gereja ketemu bapak-bapak gereja atau apa, dia ngomong macam-macam, tampung saja. Lalu kamu pulang, kamu buka Alkitab, bersesuaian nggak dengan Alkitab?
Gitu. Itu pun kalau Alkitabmu masih 100% kamu bisa pegang. Masalahnya kamu kan megang terjemahan Alkitab, bukan Alkitab yang kamu pegang. Sudah masalah lagi. Ya, oke. Itu untuk Kang Mas Suratno Eko. Salam untuk keluarga di rumah, ya. Nggak, tetaplah menjadi Kristen, ya. Tapi jangan lupa coba gali semua kebenaran-kebenaran dengan rasionalitas yang ada. Ya, jadi aku sudah jawab ya. Teleportasi benar perlu kita. Apa? Ya kitab suci itu teleportasi kita. Mau ke zaman apa? Zaman Adam, ya ke kitab suci. Sejarah oke, tapi itu tetap relatif. Kitab suci apa? Zaman Musa, kitab suci. Zaman Isa yang kalian sebut Yesus, kitab suci. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad, ya kitab suci. Gitu, ya, itu alat teleportasi kita. Oke, selanjutnya Kang Rasmono, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Bengkulu ikut nyimak. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Kalau kita bicara iman harus dengan kitabullah. Nah ini harus dengan kitabullah, nggak boleh ngawur. Jangan bicara iman dengan dogma, apalagi dengan sejarah. Sejarah itu hanya membantu, gitu loh ya. Karena apa? Sejarah itu subjektif sekali, tapi kalau kitabullah sudah pasti objektif ilmiah, dia absolut. Ya. Terima kasih Kang Rasmano telah menyimpulkan dengan cerdas, ya. Salam untuk keluarga di Bengkulu. Kemudian Mas Wahyu 72, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brebeslah hadir nyimak Gus, salam Islam rasional. Oke, salam Isra juga untukmu. Kemudian soleha kita Ayesa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Mas Helmi. Helmi ada dua ya, ini Helmi Aprianto. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Cilacap, Kota Nusa Kembangan hadir Gus. Di menit ke-19 Tuan Guru menyebutkan bahwa garis genetika nasab kita lewat jalur bapak, patrialis. Hanya Nabi Isa yang disebutkan dalam Al-Quran, Isa ibnu Maryam. Di sini menyalahi aturan Gus. Kalau boleh tahu, Isa ibnu Maryam itu Isa anak kandungnya Maryam atau Isa anak didiknya Maryam? Matur nuwun penjelasannya Gus. Sukron jazakumullah khairon katsiron. Salam Islam rasional. Inilah Mas yang sedang aku diskusikan dengan ayahanda, dengan bapak ya, bapaknya beliau maksudku. Dan itu belum ada titik temu karena beliau masih konfirmasi kepada ada profesor yang ada di Jakarta dan aku belum dapat infonya. Ini nggak aku jawab ya, hanya sekilas saja ya. Memang terjadi perdebatan. Coba kita kumpulkan teman-teman Yahudi. Benarkah Yesus itu tidak punya bapak genetika? Gitu. Kalau punya bapak genetika, diskusiku dengan teman, kenapa nisbahnya itu ke bundanya? Atas kepentingan apa? Apakah ada politik saat itu yang mendukung itu karena sesuatu? Ada buku tentang Maryam di sana ya. Itu orang Yahudi itu yang nulis, ibu-ibu Yahudi dan sangat terkenal menjadi pembicara di mana-mana. Itu kan menarik. Ya, itu menarik. Cuman begini Mas, aku tentunya kamu kan sudah request 2 ya. Ini sama yang kemarin itu tentang Yusuf Arimatea ya. Yusuf tukang kayu ya. Yang tukang kayu bukan Yusuf Arimatea ya. Oke, aku masih minta waktu dulu ya. Oke, itu dulu Mas yang bisa aku jawabkan. Kalau ditanya apakah anak didik dan anak apa gimana? Isa itu Isa anak kandungnya atau Isa anak didiknya? Ya anak didik sekalian anak kandung. Makanya nanti terjadi perdebatan Mas. Apakah ada nabi perempuan itu? Dalam Islam itu jadi perdebatan Mas. Karena apa? Lihat ini kerangka berpikirnya. Aku kan pernah bahas dulu tentang Bapak Zakaria kan, dengan lewat Injil. Injil itu ditolak sama teman-teman Kristen kita, apokripa ya. Ya enggak apa-apa. Aku kan selalu mengatakan ini ada tolak, tapi aku tetap pegang sebagai literasi gitu. Seperti kemarin Injil Five Gospel itu aku sudah tahu gitu loh. Jadi kamu nggak usah ngomong, aku sudah tahu bahwa
Five gospel itu ditolak oleh kekristenan gitu. Cuman kan aku bilang, ya tolong dong kalau ditolak bikin aja bukunya yang seperti itu sebagai bentuk bantahan. Jadi jangan hanya ngomong gitu loh. Pemikiran kan dilawan pemikiran. Buku ya dilawan buku. Gitu. Tapi sampai sekarang kan tidak ada. Gitu. Ya, bahwa ucapan Yesus di dalam Injil, bukan Injil sih ya, terjemahan Injil yang kita sekarang itu, yang kita pegang sekarang hanya 18%, lainnya bukan ucapan Yesus. Gitu. Ya. Nah, di situ Mas ya, Bunda Maria itu dididik langsung oleh Nabi Zakaria. Dengan tentunya ini cerita ke belakangnya itu panjang ya, di mana Yoyakim dan istrinya itu menginginkan anak yang nggak lahir-lahir, itu panjang ceritanya lah ya. Aku ambil dari tengah aja. Ya. Jadi Bunda Maria itu hasil didik dari Nabi Zakaria. Makanya kalau di surat-surat yang dijelaskan di Al-Quran itu, masalahnya kita itu terlalu simpel sih. Kalau membaca hidangan terus dikirain makanan sate, soto, rawon, gulai segitu. Padahal ini kita berbicara rohani. Kan ketika Kanjeng Nabi Zakaria masuk ke Mi'raj kan dia tanya, kamu dapat makanan dari mana? Kok tiba-tiba Bunda Maria pada waktu itu belum bunda ya, masih perawan, masih gadis perawan gitu. Karena nanti setelah haid itu, lihat, Yahudi itu ketat. Ketika haid mereka carikan jodoh, dan akhirnya jodoh itu diundi, yang mendapatkannya kan Yusuf dari Najran itu. Ya. Bukan Yusuf Arimatea ya, Yusuf si tukang kayu yang menang diundi. Karena Bunda Maria sudah memasuki masa-masa haid. Masa-masa haid tidak boleh ada di bait Allah, najis. Sama sekarang orang Islam kan begitu. Jadi secara fikih kita jangan malu-malu lah mengakui fikihnya Yahudi itu lebih ketat daripada fikihnya Islam. Dan fikihnya Yahudi dengan fikihnya Islam itu dekat banget. Beda dengan Kristen, aku nggak tahu fikihnya Kristen seperti apa, nggak tahu aku. Aku juga belum pernah tahu fikihnya Kristen. Dan Bunda Maria itu Zakia loh ya. Ini jarang yang tahu nih arti Zakia ini, karena goblok semua kalian. Lihat lagu-lagu, ada lagu Zakia ya. Zakia itu seseorang yang segelnya itu 100% terjaga. Kan ada guyonan anak-anak waktu kita masih muda, waktu aku ya. Segel terbuka, kembalikan ke mertua. Kamu tahu lah maksudnya itu. Segel terbuka, kembalikan ke mertua. Artinya nggak menerima segel terbuka. Itu kan dulu kan sering guyonan gitu. Bunda Maria itu segelnya terjaga. Benar-benar perawan dan gadis, gadis dan perawan. Bukan gadis nggak perawan. Bukan perawan nggak gadis. Dia benar-benar dijaga oleh Nabi Zakaria. Dan setiap Nabi Zakaria masuk ke Mi'raj, ini jadi panjang ceritanya, waktunya nggak cukup nanti. Ya. Begitu masuk ke Mi'raj, menemukan hidangan. Masalahnya otak kita hidangan dianggap makanan perut. Ini kita berbicara rohani, goblok. Nah, kalau di situ berarti kan Ibunda Maryam ya, itu mendapatkan wahyu kan? Nah, kita berdebat sekarang, apakah nabi laki-laki itu ada enggak? Masalahnya di sana. Nah, setelah itu Yesus itu dalam didikan bundanya. Jadi yang mendidik Yesus itu bundanya langsung. Jadi kalau kami orang Jawa bilang itu ilmunya mangkul. Dari Kanjeng Nabi Zakaria, anak didiknya Bunda Maria, Bunda Maria anak didiknya Yesus. Makanya ketika kita kemarin berdebat ada anak kecil kok bisa ngomong, itu kan dongeng. Itu kan sudah kita bahas. Itu karena ya Yesus itu sudah dewasa. Artinya bukan anak dalam gendongan. Dia sudah bisa menyampaikan dakwah. Maka kata Bunda Maria, kamu sekarang tugasmu dakwah. Diketemukan sama Yahudi, tuh Yahudi bilang, masa kami harus ngomong anak dalam gendongan? Itu bukan bahasa harafiah. Gitu loh. Jadi Yesus itu anak didiknya dari Bunda Maria, juga anak kandungnya. Yang jadi masalah memang, ini kalau kita duduk bareng bagus, terutama Yahudi lah.
Nanti Yesus itu menikah enggak? Itu Yahudi juga harus hadir. Karena Yesus itu dipanggil rabi loh. Dalam Yahudi rabi itu harus menikah. Gitu loh. Sayang literasiku tentang Yahudi minim karena aku enggak punya teman Yahudi. Mau berangkat ke sana juga enggak punya duit. Maksudnya mau sekalian naik haji terus berangkat ke Israel belajar ke sana. Ya, jadi ya anak kandung ya anak didik. Cuman yang jadi masalah tadi, pertama ada nggak nabi perempuan itu? Yang kedua, benarkah ya Yesus tidak punya bapak jasmani? Ya, itu benar nggak? Nah, ini jadi perdebatan. Nah, kita tidak punya teleportasi seperti yang dikatakan teman Kristen kita. Teleportasi kita ya ke Alkitab nanti, ke Al-Qur'an. Sejarah itu sedikit membantu gitu. Ya. Oke. Itu untuk Kang Mas Helmi. Karena masalah ini sedang aku diskusikan dengan ayahanda beliau, Pak Arif ya. Kan bisa saja untuk kepentingan tertentu supaya tidak mengancam, maka nasabnya dinisbahkan kepada ibunya. Bisa saja begitu. Cuman ini hipotesa ya. Jangan terus dianggap kebenaran, bisa juga salah. Karena aku menuntut itu sama teman-temanku yang diskusi, teman-teman Al-Qur'anku. Kalau memang Yesus itu, Isa itu punya bapak jasmani, punya bapak genetika. Kenapa nasabnya kok dijatuhkan ke bundanya? Nah, itu yang mereka masih cari data. Ya aku tunggu. Sebab kalau itu bisa terjawab, selesai sudah. Gitu. Ya. Oke. Kemudian Kang Mas Mustafa Ibrahim yang punya Bulak Sumur Yogyakarta. Allah tidak dapat dijangkau sope dan hardware manusia. Justru karena Allah Maha Adil. Jika Allah bisa dilihat dan didengar, berarti Allah tidak adil pada saudara kita yang tunanetra dan tunarungu. Salam dari kawasan Bulak Sumur Yogyakarta. Kesimpulan yang cerdas kan? Ini apa? Singkat tapi padat ya. Ini kecerdasan yang rasionya kerja gitu loh. Mustafa Ibrahim ini. Jadi kalau ada yang pernah dilihat, didengar, ya, itu bukan Allah. Ya. Bukan Allah. Kamu pernah lihat Allah? Allahnya kok jalan-jalan ke pasar atau kemana? Itu bukan Allah. Allahnya kok disunat? Itu jelas bukan Allah gitu loh. Ada Allah kok disunat? Ya. Ada Allah kok makan ikan goreng? Itu bukan Allah. Ya. Oke, makanya nanti ketika kita mengkaji tentang, memang agak sulit, aku agak kerepotan juga menjelaskannya. Bagaimana sebetulnya posisi Allah terhadap Kanjeng Nabi Musa ketika mereka berhadapan langsung itu, gimana menjelaskannya? Itu terus terang aku agak kerepotan. Aku ngakui kalau aku repot-repot menjelaskannya. Ya. Kadang-kadang aku tahu, cuman cara membahasakannya supaya kalian acceptable itu gimana? Seperti kemarin itu aku agak repot juga menjelaskannya. Bagaimana salah satu sisi Adam itu dipanggil dengan kum, tapi di sisi lain dipanggil dengan anta, engkau. Yang satu jamak, yang satu tunggal, yang satu komunitas ya, yang satu perseorangan. Itu aku berpikir gimana cara menjelaskannya ya. Aku ngerti, cuman cara membahasakan supaya kalian, akhirnya terjadilah di penjelasan seperti ngaji di season utama kita tuh ya. Oke. Tuhan hadis Kang Arif Musin, oke. Atau Helmi Nasution. Tadi kan Helmi Afrianto, ini Kang Helmi Nasution. Marga Nasution dari Bojonegoro derek midhangangetaken. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Helmi Nasution, ternyata pandai bahasa Jawa ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat tinggal di Bojonegoro di mana ya? Aku punya sahabat itu di Jalan
Bojonegoro jalan. Aduh lupa aku. Jadi dari Borno masuk terus Mas. Kalau dari sini kan aku lewat dari sini lewat Jombang, Jombang lewat Gunung Pekat, Ploso itu. Terus nanti Borno terus Jalan Akasia. Temanku ada di Bojonegoro kota Jalan Akasia. Ya. Aku di Borno itu dikasih kopi sempat heran karena di sana airnya payau. Jadi kopi itu 3 rasa, pahit, manis, asin. Kalau belum tahu coba-coba main ke Bojonegoro daerah Borno ya. Borno atau Borno nyebutnya, sorry kalau salah. Terima kasih untuk Kang Mas Helmi Nasution. Kemudian Haji atau Haja ini ya. Oh Haja, maaf Ibu Haja Amina Halimatu Sa'diah. Terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, singkat saja ya. Kang Norman Padir Balikpapan, nyimak Gus. Ingat pesan Gus dulu, terjemahan kitab suci bukan kitab suci. Agama hanya untuk orang yang berakal. Orang gila tidak bisa beragama. Oke, orang gila itu tidak perlu beragama karena juga tidak bisa. Terima kasih Normal Padilla yang di Balikpapan. Kemudian Kang Rahmat Mustafa, dalam Yohanes 2:11-15 ada keganjilan. Kok ibunya tidak mengenal anaknya? Apa ada orang bercakap face to face tanpa melihat wajah lawan bicaranya? Nah itulah Mas, catatan-catatan tuh tolong ambilin tisu. Catatan-catatan Injil memang seperti itu. Makanya kan berulang kali Injil itu levelnya hadis. Ya, saling tumpang tindih. Kan teman-teman Kristen menolak ya sudah tidak masalah gitu. Bahkan dosen Institut Injili Indonesia saja mengatakan bahwa jangan disamakan Injil itu dengan Al-Qur'an. Injil itu levelnya hadis Isa. Gitu loh. Injil yang asli mana ya? Sekarang kita cari kemana sudah nggak ono. Yang Injil yang Kanjeng Nabi Isa terima dari Allah diwahyukan kepada Kanjeng Nabi, ya itu yang setara dengan Al-Qur'an. Kalau ini hadis tapi orang terlanjur menyebutnya Injil gitu loh. Ya kalau jenengan merasa rancu di Yohanes 20:11-15 ya memang begitu. Ya. Oke, selanjutnya Hari Sunandar. Oke, terima kasih. Terus Kang Ben Hurbamas, Buol nyimak tengah malam. Yudas memang mau gak mau harus dijadikan pahlawan menurut Rudi Yohanes Huta Galung. Jadi pendeta yang nekat meyakini Yudas masuk surga dan akhirnya dihajar sesama Kristen. Iya. si Rudi ini kan berkali-kali ngajak aku disitu, tapi aku ndak mau. Karena semangatnya itu bukan semangat saling asah asuh, tidak. Semangat saling menyudutkan, menyerang itu aku ndak mau. Aku sudah melalui era-era itu, jadi bukan kalah menang sekarang. Yang aku pegang itu adalah benar salah, bukan kalah menang. Sudah aku lalu itu kekanak-kanakan. Pernah satu saat secara aku sendiri tidak tahu, aku diundang untuk jadi narasumber Zoom itu dari Amerika sana. Jadi ada ibu kita di Amerika sana ngadakan Zoom. Ternyata narasumbernya aku dan dari Kristen dia. Pada waktu itu membahas tentang apa ya? Kemerdekaan atau apa gitu. Ya akhirnya dia menarik diri gitu. Dia bilang dia tidak bisa berbicara dalam konteks politik gitu. Ya sudah gitu. Dia narik diri ya ngapain juga dipaksa. Ya akhirnya enggak apa-apa dia gitu. Yang herannya kalau tidak bisa berbicara dalam konteks politik atau tidak punya kapasitas dalam konteks politik, ya jangan ngomong lah. Karena di situ dia sempat ngomong keberatan kalau yang memerdekakan ini itu atas jasa-jasa umat Islam. Dia keberatan gitu loh. Nah, kalau menurutku itu kan bahasa yang perlu kita ulas ulang. Bukannya umat Islam itu menafikan saudara-saudaranya yang lain, tidak. Cuman secara mayoritas karena di Indonesia ini Islam jadinya begitu. Kalau mayoritas Kristen, ya yang memerdekakan ya perjuang-perjuangnya banyak Kristen. Itu kan logika yang sederhana dalam hal statistik. Ya. Jadi bukan berarti semua ini Islam yang memerdekakan, enggak begitu. Kita juga menghormati pahlawan-pahlawan kita ada di Bali, ada di mana itu? Ambon sana gitu. Jadi bukan terus dipahami seperti tekstual seperti itu. Ketika aku mau menjelaskan
begitu moderatornya menyampaikan aturan-aturan diskusinya, dia menarik diri. Ya sudah, nggak bisa dipaksa. Katanya nggak punya kapasitas lah ya dalam berbicara politik gitu. Lah kalau nggak punya kapasitas politik kenapa? Itu kan pernyataan politik kalau dia keberatan terhadap umat Islam. Ya, jadi aku itu kalau mau ngajak aku diskusi itu di darat, jangan Zoom. Dan itu semangatnya kita benar salah, jangan menang kalah. Untuk apa cari menang cari kalah seperti anak kecil aja. Nah, kalau begitu insya Allah aku mau. Ya. Insya Allah aku mau. Tapi di darat tapi ya. Oke. Aku memang pernah dengar dia menjadi apa ya? Menjadi mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dari teman. Jadi intinya sesama Kristen juga bermasalah untuk memposisikan bagaimana sebetulnya Yudas ini gitu. Ya. Ini si teman Kristen kita ini punya cara pandang yang lain dan itu tidak merujuk pada mainstream, akhirnya dia menjadi apa ya, sasaran gitulah ya kira-kira sesama Kristennya gitu ya. Oke, terima kasih Mas Ben Hur yang ada di Buon. Berikutnya Andi Saika, domba diikat dengan dogma, Kaltim hadir. Oke, terima kasih untuk Kang Andi Saika. Kemudian Kang Didi nyimak Gus, oke. Kang El Diablo pas nomor 6, oke, terima kasih. Loisa Adriana mampir ngombe, oke, terima kasih. Mampir itu singgah, ngombe itu minum ya. Artinya sesaat ya. Kang Mas Suratno aku perhatikan ya, cuman aku tidak bisa baca karena panjang-panjang, dan terima kasih atas apresiasinya tentang Yohanes 20 29 dan Yohanes 20:27. Yang jelas itu bermasalah, Mas, ya. Berbahagialah engkau yang melihat. Berbahagialah engkau yang tidak melihat. Loh, kok bagaimana itu? Itu nggak bisa dirukunkan. Jadi caramu seperti ini itu sebagai usaha untuk merukunkan, tapi tetap aja nggak bisa. Yang satu berbahagialah orang yang tidak melihat. Yang satu berbahagialah orang yang melihat. Kan nggak bisa dirukunkan. Terus yang nggak berbahagia yang seperti apa? Makanya aku bikin tajuk kemarin kan, menderitalah orang yang percaya tapi dia tidak tahu. Itu ya. Nggak bisa aku baca, mohon maaf Mas Kang Masku ya, Kang Mas Suratno Eko ya. Tapi aku tetap mengucapkan terima kasih atas apresiasi, dan ngetiknya banyak-banyak kan juga capek, harus diberi apresiasi kan. Oke. Kemudian Alkobaena sejarawan itu ibaratnya seorang buta mengenali seekor gajah. Yang satu pegang ekor gajah menyimpulkan gajah seperti demikian ya. Yang satu megang kakinya katakan demikian. Ya, betul. Ya. Jadi seorang penulis sejarah itu tergantung sisi mana yang mau dia bidik. Nggak semuanya utuh dalam satu sejarah dia bisa kupas tuntas gitu. Ya nanti seperti orang pegang gajah katanya Mas Elkobaena ini ya. Berikutnya, waduh, Kang Suratno lagi. Flavius Josephus adalah ahli sejarah Yahudi, lahir 3738. Berarti ketika penyaliban kan dia belum lahir, Mas. Dia wafat di awal abad 2 Masehi. Sebetulnya dari sini Kang Mas Suratno Eko tahu dong bahwa dia kan hanya sebatas dapat cerita. Memang Flavius ini, Josephus Flavius namanya kadang-kadang dibolak-balik. Bahkan dia kan punya nama Yahudi kan, Yosef ben Matiyahu. Pertanyaanku, Yosef ben Matiyahu itu si Josephus Flavius bukan? Nah ini untuk teman-teman lain ini yang kadang-kadang terlalu bersemangat. Ibrahim bukan Abraham, Yesus bukan Isa. Ya, pertanyaanku, Josephus Flavius itu apakah Yosef bin Matiyahu bukan? Itu aja jawabannya untuk mereka yang ngotot-ngotot. Itu satu manusia, cuman dipanggil dalam perspektif di luar Israel ya Yunani ya. Dia Flavius Josephus. Dalam perspektif Ibrani dia Yosef. Sebetulnya bukan Yosef gini juga ya. Yusuf ya, sulit ya karena huruf Ibrani kita transfer ke Latin. Bin Matiyahu itu satu orang. Sama dengan Abraham itu dialeknya Ibraniun.
Ibrahim dialeknya Arabiun. Manusianya ya sama. Oke, tapi yang menarik di sini sebenarnya sampean sudah tahu bahwa Pelapius itu tokoh sejarawan terkenal, terbeken. Para pakar-pakar itu literasinya selalu merujuk ke sini. Itu lahir 37-38 Masehi. Kanjeng Nabi Isa itu usianya, ini perkiraan ya, sejarah itu perkiraan. Seperti kemarin aku bilang, aku tiap hari menempuh jarak dari sini ke Malang, tempat istriku kerja itu 25 km. Itu bukan exactly loh ya. Ya bisa lebih, bisa kurang gitu ya. Jangan terus dianggap benar-benar aku mengukur doang, ya ndak gitulah. Ya. Makanya harus dipahami kalimatnya. Kira-kira itu ya bisa lebih 25, bisa kurang 25. Karena ngapain juga aku ngukur gitu loh. Ya. Itu perkiraan. Perkiraan. Artinya satu hari itu perkiraannya itu kurang lebihnya 100 km yang aku tempuh karena bolak-balik. Shuttle dia, shuttle kok bolak-balik kalau kita main badminton. Koknya ke sini dilempar ke sana lempar. Itu namanya shuttle. Shuttle ulang-alik bolak-balik. Dia naik ke bulan nanti balik ke bumi itu. Itu artinya shuttle. Kalau kamu goblok nggak tahu, base shuttle bolak-balik dari airport kemana. Itu ya, supaya kamu tahu. Nah, ini perkiraan ya. Perkiraan jangan terus exactly. Kanjeng Nabi Isa itu dakwah itu tidak lebih dari 3 tahun. Usia 30, eksekusinya itu penyalipannya 33-an tahun. Berarti cuma 3 tahun dakwahnya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu kan 22 tahun. Ya. Lebihnya berapa itu ya. Jadi gini, 13 periode Mekah, 11 periode Madinah atau kebalik ya. Jadi 23 tahun. Nanti Kanjeng Nabi Musa itu lebih lama lagi. Lama lagi Kanjeng Nabi Nuh. Cuman pengikutnya cuman sedikit. Makanya kalau kita mengajak kebenaran pengikutnya sedikit, jangan heran zaman Nabi Nuh itu beribu tahun, pengikutnya cuman berapa gelintir. Jadi nggak usah, ya memang begitu. Kehidupan itu begitu. Ya. Kalau di sini kita papernya tidak tumbuh subur, tapi alhamdulillah subscribe-nya bergerak terus ya. Ya begitu. Jadi jangan terlalu heran. Ingat Mas ya. Ini perkiraan ya, jangan exactly. Usia 33 tahun Kanjeng Nabi di Isa ya, atau ya kalian sebut Yesus, 3 tahun era dakwahnya selesai, sudah dieksekusi. Itu Yosefus itu belum lahir. Belum lahir. Ini kan hitungannya 37, 38. Taruhlah 37 ya, kita ambil yang terdekat. Berarti kan 4 atau 5 tahun kemudian baru lahir. Terus bagaimana dia bisa menulis sejarah penyaliban itu? Dari cerita. Pertanyaanku, sejauh mana cerita itu akurat? Makanya kan kemarin aku jelaskan. Ya, kalau aku pakai analogi PKI nggak mau. Oke, Yosefus itu penulis yang bukan Kristen, tapi dia mengambil data dari mana? Karena dia tidak hadir dalam ruang dan waktu itu. Maka itu sejarah itu relatif. Apakah Yosefus semua catatan sejarahnya salah? Ya enggak juga. Tapi apakah semuanya mesti 100% benar absolut? Ya enggak juga. Kita harus memilih dan memilah. Makanya rasionya digunakan. Gitu Mas ya. Semoga dipahami. Jadi Yesus disalib, 4 tahun kemudian si Yosefus penulis sejarah terkenal itu baru lahir. Terus dia nulis sejarahnya berapa tahun kemudian? Nggak mungkin lahir terus bisa nulis. Itu baru lahir, baru oe-oe. Yesusnya sudah wassalam 5 atau 4 tahun yang lalu gitu loh. Ya. Oke, itu mungkin bisa membantu Kang Mas Suratno Eko dalam pergumulan keimanannya ya. Tapi aku tetap sarankan, tetap perdalami kekristenan. Ya. Pergumulan apapun itu kamu lawan dengan rasio. Jangan dengan dablek. Kalau dengan dablek ya nggak bisa. Seperti mesin waktu tadi. Ya ada mesin waktu kita Alkitab itu. Oke. Selanjutnya Iqbal Medan Ngombe. Oke, terima kasih. Apalagi ini ya. Waduh, masih banyak.
ada Lai Gultom juga, ada saudara baru kita ya. Kang Mas Suratno, nyuwun pangapunten Kang Agung, saya tidak bisa membaca komentar sampean tuh banyak dan panjang-panjang, tetapi aku tetap memberikan apresiasi ya. Terus saja memberikan komentar dan teman-teman lain kan bisa belajar ke situ ya. Tapi setidaknya kan sudah ada 2 atau 3 yang aku apresiasi ya. Oke. Berikutnya Lai Sihardo Gultom. Tuhan Yesus Isa Al-Masih telah berjanji dalam Wahyu 20:15 bahwa mereka yang namanya tidak terdaftar dalam kitab kehidupan surgawi akan dilemparkan ke dalam lautan api neraka. Nah, sekarang lihat daftarnya ada nggak namamu? Itu berdasarkan petunjuk oleh Lai Sihardo Gultom. Sian dia dolai. Dokon matu awat sian dia mah. Ini itu bahasa Batak ya. Kamu dari mana, tinggal di mana, kira-kira begitulah ya. Batak Toba, tapi kalau bapak dosen kita yang absen mungkin sibuk, itu Batak Karo ya. Lai Ginting, Sili Ginting. Kalau Toba Lai. Kalau Jawa Cak gitu. Gus gitu kira-kira. Wahyu 20:15 menjadi pijakannya Lai Sihardo Gultom ya. Berikutnya siapa ini? Oh, Dani Ribeiro ya. Menyimak setelah 7 jam tayang, baru konteringan aja JM udah belepotan merangkai argumen. Nggak perlu gitulah ya. Kita nggak perlu menyerang pribadi, nggak baik ya. Kalau nggak setuju sampaikan, nggak perlu. Ini namanya menyerang pribadi dan aku nggak suka. Dan aku kan sudah memberikan kesempatan baik, aku angkat komenmu menjadi komentar. Kalau nggak setuju sampaikan setuju, sampaikan aja nggak setuju. Nggak perlu menyerang argumen yang belepotan gini, nggak perlu. Karena apa, itu nggak akan mempan ke aku. Juga aku sudah melalui masa-masa itu. Bahkan itu ciri ketika seseorang tidak bisa melayani secara argumen, dia akan menyerang pribadi secara sentimen. Nggak perlu gitu. Kalau kamu nggak setuju ya sampaikan saja. Dan juga nggak mempan sih ke aku. Kalau mempan kan sudah tutup channel ini gitu. Dan kamu seperti nggak tahu aja. Kamu kan sudah lama juga di channel ini. Apa kamu pura-pura goblok, pura-pura nggak tahu? Aku kalau sudah ngomong serius itu bukan berarti uring-uringan terus gimana. Enggak, memang stylenya begitu. Ya, enggak perlu ya. Santai saja. Terus kamu bilang emosi. Sudahlah, nggak perlu aku jelaskan ini kalau yang kamu bilang emosi. Karena kamu bukan orang baru di sini. Ya, makanya untuk teman-teman lain juga, aku kalau sudah bicara tentang yang serius, itu begitu, bukan berarti emosi. Nah, ini kok ada yang bilang emosi. Cuman yang menarik begini ya, kata-kata dia itu begini, ya. Begini. Nah, ini seperti yang diceritakan tadi dengan Kristen yang satunya beda dia. Sama-sama Kristen aja sudah beda. Bagaimana memposisikan Yudas? Apalagi sama Islam. Kalau beda ya sangat-sangat beda. Gini ya. Apa nih, tak babat habis? Oh, dianggap rumput mungkin dibabat habis. Rumput ya dibabat habis ya. Kamu bikin aja bukunya untuk menyangga vibe gospel. Mampu nggak kamu? Pengkhianatan Yudas Iskariot tetaplah pengkhianatan, tapi itu tidak akan menghentikan rahmat Allah sekalipun itu dosa. Nah, ini yang menarik. Jadi di dalam kekristenan menurut Dani Ribeiro itu, aku nggak bilang kekristenan ya, karena perdebatan kekristenan tentang posisi si Yudas ini juga saling bertentangan mereka. Aku bilang kekristenan menurut si Dani Ribeiro ini, ya menurut Kristen dia nih maksudku, ada pengkhianat mendapatkan rahmat itu ya di dia itu. Coba otakmu pakai. Ada orang pengkhianat mendapat rahmat itu loh. Itu logika waras mana? Rasio mana yang bisa menerima? Oke, ya. Berikutnya ini Al-Qoba'ena ini kalau imani aja itu seperti Nabi Ismail alaihissalam. Oh, enggak begitu Al-Qoba ya. Kalau kamu mau mencari analogi itu cari analogi Yesus dengan Yunus ketika mau dibuang ke laut. Yunus itu tidak teriak-teriak Eli lama sabatani karena dia tahu dia punya tanggung jawab gitu loh. Nah, makanya ketika Yesus memang benar-benar punya tanggung jawab untuk menebus dosa, seharusnya dia tidak Eli lama sabatani, tidak teriak-teriak begitu ya. Justru mempersilahkan dirinya. Maka tidak perlu hadir seorang Yudas Iskariot begitu. Berapa lama leh?
54. Oke, sekarang aku tutup. Ini Glenn itu mau berangkat sekolah, ya. Tuhan yang terlambat datang. Itu jadi begini. Ada di Facebook, cuman aku belum sempat melihat secara utuh videonya karena waktu juga. Cuman judulnya itu kok menggelitik. Jadi ada seorang ibu tanya kepada pendeta itu ya. Cuman aku baca ya. Kalau lihat video kan itu lama, tapi kalau baca kan bisa cepat gitu ya. Jadi ibu tanya tentang Yesus itu Tuhan. Nah, Tuhan ya, ini Tuhan yang Allah ya. Bukan Tuhan yang, karena kan begini, Yesus itu Tuhan iya, tapi dia bukan Allah, kan gitu kan? Kalau ngaji di aku sudah ngerti lah itu, jangan harus aku jelaskan lagi. Ini Tuhan yang Allah, ya, ini Tuhan yang Allah, bukan Tuhan yang penghormatan, bukan. Jadi ibu-ibu itu tanya, kalau Yesus itu memang Tuhan, maksudnya Allah itu, berarti dia Tuhan yang terlambat datang, karena dia baru datang seperti tadi itu ya, di akhir ya kenabian setelah nanti ditutup oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Terus bagaimana manusia-manusia, bagaimana kehidupan-kehidupan yang tidak pernah ketemu Yesus, karena terjadi ada bahasa Alkitabnya itu anakronisme. Nah, kamu tahu nggak anakronisme? Waktunya itu nggak tepat. Lah dosa orang-orang yang Musa, Ibrahim sampai ke Adam ini gimana? Mereka nggak mungkin percaya sama Yesus. Orang nggak tahu kok bisa percaya. Itu sudah gampang lah. Makanya disebut Yesus itu adalah, kalau begitu Yesus itu adalah Tuhan yang terlambat datang. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu ya. Untuk teman-temanku semuanya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga iman dalam bangkai Islam ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Berikutnya kita saling mendoakan ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.